يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala wasobihi ajmain amma ba'du. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Lantaran kelimpahan kasih anugerah, kita bisa mendengarkan suatu kisah ini dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Solawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Kali ini Kang Ember Channel akan membahas 9 pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diyakini bisa bunuh Dajjal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan memiliki kisah hidup dan peninggalan yang menarik. Salah satunya 9 pedang yang digunakan untuk berdakwah, bertahan dari serangan musuh, dan memerangi musuh Islam. Bahkan, salah satu pedang disebut kelak digunakan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal pada hari kiamat. Tentunya kebenaran atas hal ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dibocorkan pada sembarang pihak. Informasi mengenai Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit dan mengalahkan Dajjal telah disebutkan dalam hadits Rasulullah. Dikutip dari buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat oleh Ustaz Halilur Rahman El-Mafani. Rasulullah bersabda, artinya, Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus Isa ibn Maryam yang seolah seperti Urwah ibn Mas'ud Sakafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibn Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Al-Hakim. Tiap pedang peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejarah berbeda. Dikutip dari buku Sejarah Terlengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya Abdurrahman bin Abdul Karim, berikut kisah dan nama pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 pedang peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pedang Al-Masur. Pedang Al-Masur juga dikenal dengan nama Masur Al-Fijar. Pedang ini dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah. Sebagai peninggalan dari sang ayah, dekat dengan pegangan pedang terdapat kufik tulisan Arab yang mengukir nama ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang Al-Masur menjadi pedang yang menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah, hingga akhirnya dikumpulkan kembali bersama peralatan perang lain yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Saat ini, pedang dengan pegangan berlapis emas dan aksesoris emerald serta pirus ini disimpan di Museum Topkapi, Istanbul. 2. Pedang Al-Ad. Secara bahasa, arti dari Al-Ad adalah memotong atau tajam. Sesaat sebelum Perang Badar dimulai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pedang ini kepada para sahabatnya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri menggunakannya pada saat Perang Uhud. Hingga sekarang, pedang ini disimpan dalam Masjid Husain yang berlokasi di Kairo, Mesir. 3. Pedang Zulfakar. Pedang ini didapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hasil rampasan perang saat Perang Badar. Banyak sumber yang mengatakan, perang dengan bentuk blade 2 mata ini merupakan milik dari Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Catatan sejarah juga menuliskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedang Zulfakar kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, Ali mengembalikan lagi pedang ini pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Perang Uhud. 4. Pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar menyandang gelar pedangnya para nabi. Pasalnya, dalam pedang ini terukir sejumlah nama nabi dalam bahasa Arab. Nama-nama nabi yang terukir di sana yakni Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya, Nabi Daud alaihissalam mendapat pedang Al-Batar dari Goliat, pemilik dari pedang ini, saat beliau berhasil mengalahkannya di usia 20 tahun. Kemudian pedang ini berpindah tangan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapatnya dari hasil rampasan perang Bani Kainaka. Sekarang, pedang sepanjang 101 cm ini masih berada di Museum Topkapi, Istanbul. Menurut buku tersebut, pedang inilah yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika ia turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. 5. Pedang Hatef.
Selain pedang Al-Batar, pedang Hatef juga didapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hasil rampasan Bani Kainaka. Pedang ini pada awalnya merupakan hasil buatan dari Nabi Daud alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunakkan besi. Pedang Hatef dibuat oleh Nabi Daud dengan menyerupai Al-Batar, namun dengan ukuran yang lebih besar. Nabi Daud sempat menggunakan pedang ini sebelum berakhir di tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, pedang yang memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm ini disimpan di salah satu museum Istanbul, yakni Museum Topkapi. 6. Pedang Al-Mihzam. Banyak perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dari pedang ini. Ada yang mengatakan, pedang Al-Mihzam merupakan milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. Namun, ada pula pendapat yang menyebut bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada serangan yang ia pimpin di Syria. Pedang yang panjangnya 97 cm saat ini berada di Museum Topkapi bersama pedang lainnya. 7. Pedang Ar-Rasub. Pedang Ar-Rasub dijaga di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh keluarga dan sanak saudaranya. Dengan panjang 180 cm dan memiliki bulatan emas di dalamnya, pedang ini memiliki ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Jafar Esh-Sadiq. Pedang ini juga disimpan di salah satu museum Turki, Museum Topkapi. 8. Pedang Al-Qadib. Pedang ini merupakan pedang untuk pertahanan ketika berpergian, namun tidak digunakan untuk peperangan. Pasalnya, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pedang Al-Qadib saat perang. Pedang ini disimpan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian hanya digunakan oleh Khalifah Fatimid. Pedang yang berbentuk blade tipis seperti tongkat ini memiliki ukiran dari perak yang berbunyi kalimat syahadat. Sama seperti pedang lainnya, pedang Al-Qadib juga disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. 9. Pedang Kala. Terakhir, pedang Kala merupakan satu di antara pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapat beliau dari hasil rampasan Bani Kainaka. Namun, ada pendapat lain yang menyebut pedang ini didapat oleh kakek Nabi Muhammad ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Pedang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan pedang lainnya karena lebih bergelombang dengan panjang 100 cm. Ada ukiran bahasa Arab yang berbunyi, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Sebuah tutur, kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Allah. Dengan demikian saya mohon maaf dan untuk penutup kisah ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.